Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nurul Fadila dengan NIM B301240446. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan buku yang telah saya baca yang berjudul Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu hingga kepunahannya, karya Yuval Noah Harari. Baik, langsung saja. Baik, khususnya pada bab 1, revolusi kognitif. Satu binatang yang tidak disignifikan, manusia purba. Homo sapiens awalnya hanyalah spesies biasa di tengah ekosistem, tidak lebih penting dibandingkan gajah, singa, atau hiena. Homo sapiens tidak memiliki ciri fisik istimewa, tidak kuat, tidak cepat, tidak bertaring, dan tidak berbisa. Peran Homo sapiens dalam rantai makanan saat itu sangat kecil. Bahkan selama jutaan tahun manusia hidup sebagai pemburu dan pengumpul minor yang tidak punya pengaruh besar terhadap lingkungan dan pohon pengetahuan. Sekitar 70.000 tahun yang lalu, Homo sapiens mengalami revolusi kognitif, perubahan drastis dalam cara berpikir, berkomunikasi, dan bekerja sama. Sapiens mulai mampu menciptakan bahasa kompleks, memungkinkan mereka berbagi informasi tentang dunia, tentang sesama manusia, bahkan tentang hal-hal yang tidak nyata, mitos, agama, hukum, dan lain-lain. Munculnya gosip atau obrolan sosial juga dianggap penting, membuat manusia mampu membangun jaringan sosial yang lebih dari spesies lain. Hal terpenting dalam bahasa Homo sapiens adalah kemampuannya untuk menciptakan fiksi. Kemampuan ini membedakan sapiens dan makhluk lain, menjadi dasar munculnya budaya, agama, negara, dan ekonomi. Dan bagian 3, sehari dalam kehidupan Adam dan Hawa. Bagian ini menyajikan rekonstruksi kehidupan manusia purba sebagai pemburu pengumpul. Kehidupan mereka lebih beragam dan seimbang dibandingkan kehidupan petani awal atau manusia modern. Mereka makan makanan alami, memiliki waktu luang, dan hidup selaras dengan alam. Gaya hidup pemburu dan pengumpul justru lebih sehat secara fisik dan mental, namun sulit dilacak karena tidak meninggalkan banyak bukti fisik. Banyak stereotip tentang manusia purba, brutal dan primitif, yang justru tidak akurat. Mereka punya sistem sosial dan kognisi yang kompleks. Jadi setelah saya analisis, Harari berhasil membongkar asumsi bahwa Homo sapiens selalu menjadi makhluk dominan. Ia memulai narasi dari posisi yang humble. Manusia adalah spesies biasa yang kemudian melakukan lompatan karena perubahan secara berpikir. Gagasan bahwa fiksi kolektif seperti agama, mitos, uang, dan hukum menjadi dasar kerjasama manusia adalah inovatif dan mencengangkan. Ini menjelaskan banyak struktur sosial modern. Jadi kesimpulan yang saya ambil, bab 1 dari Sapiens memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana Homo sapiens menjadi makhluk yang paling berpengaruh di bumi, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kemampuan berpikir, berbahasa, dan berimajinasi. Harari mengajak pembaca untuk melihat sejarah manusia secara berbeda, tidak hanya sebagai rangkaian peristiwa, tapi sebagai hasil dari kemampuan kognitif yang unik. Baik, sekian dari saya. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf. Makasih.